Indonesia sebagai negara dengan ratusan suku bangsa memiliki beberapa suku yang tetap bertahan dengan keaslian tradisi mereka. Salah satunya adalah suku Samin yang berasal dari pedalaman Blora, Jawa Tengah. Samin berasal dari nama tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, yaitu Samin Suro Sentiko. Beliau lahir pada tahun 1859 di Desa Plosok Kediran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Suku Samin masih memegang teguh tradisi dan adat yang memiliki ajarannya sendiri. Mereka konsisten dalam berperilaku, menjunjung tinggi kejujuran, serta bersikap apa adanya tanpa mengada-ngada. Munculnya kelompok suku Samin beserta faham yang mereka anut bermula dari pencetus awal, yakni Raden Surowijaya yang juga dikenal dengan nama Samin Sepuh. Samin Sepuh ayah dari Samin Suro Sentiko yang merupakan keturunan ningrat yang memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih merakyat. Bermula dari kebenciannya kepada pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu mulai menyengsarakan rakyat kecil, membuat Raden Surowijaya menciptakan gerakan ajaran moral pada masyarakat. Ia juga mengubah namanya dari Raden Surowijaya menjadi Samin Sepuh yang dinilai lebih merakyat. Setelah ajaran itu terbentuk, kemudian Samin Suro Sentiko menjadi satu-satunya anak Samin Sepuh yang tergerak untuk meneruskan dan menyebarkan ajaran tersebut. Banyak orang yang merasa tertarik akan ajaran tersebut, dan Samin Suro Sentiko berhasil mengumpulkan banyak pengikut dalam waktu yang relatif singkat. Residen Rembang mencatat ada 722 orang yang menjadi pengikut ajaran tersebut pada tahun 1903. Jumlah tersebut meningkat dengan pesat hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 1907, pengikut Samin mencapai 5.000 orang yang tersebar di Bojonegoro dan bagian selatan Blora. Dengan pencapaian tersebut, Samin Suro Sentiko kemudian diangkat sebagai pemimpin atau raja oleh pengikutnya dengan gelar Prabu Panembahan Suryang Alam. Sayangnya setelah menjabat selama 40 hari, Samin ditangkap oleh asisten Wedana Randu Blatung, Raden Pranolo. Penangkapan tersebut merupakan buah dari gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan Samin dan pengikutnya. Meski tanpa kekerasan, kelompok ini kerap melakukan tindakan yang meresahkan. Di antaranya enggan membayar pajak dan mengambil kayu di hutan tanpa izin kepada pemerintahan Hindia Belanda. Setelah penangkapan tersebut, Samin Suro Sentiko berakhir diasingkan di kota Padang, Sumatera Utara bersama 8 pengikutnya. Sang pemimpin suku Samin ini pun meninggal pada tahun 1914 di tempat pengasingannya. Pada masa penjajahan Belanda, kelompok pengikut Samin disebut sebagai orang-orang yang tidak jujur dan memiliki citra yang buruk sebagai kelompok pembangkang. Oleh sebab itu mereka suku Samin lebih senang menyebut diri sendiri dengan sebutan sedulur sikap. Sedulur sikap atau wong sikap memiliki arti orang-orang yang baik dan jujur. Sikap juga dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Saminisme atau ajaran Samin adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-19 di Indonesia. Perlawanan kelompok Samin terhadap Belanda bukanlah melalui kekerasan, namun mereka lebih suka melakukan gerakan-gerakan mogok seperti enggan membayar pajak dan tak mau melakukan kerja tanpa upah. Secara garis besar, ajaran Samin Suro Sentiko dikenal dalam 3 macam ajaran, yaitu angger-angger praktikal yang berarti hukum tindak tanduk, angger-angger pangucap yang berarti hukum berbicara, dan angger-angger lakonana yang berarti hukum perihal apa saja yang perlu dilakukan. Keteguhan dan ketaatan para pengikut ajaran Samin hingga saat ini tercatat masih ada yang mempraktikannya secara total. Bahkan beberapa dari mereka masih enggan menempuh pendidikan formal dan banyak pula yang tidak mencatatkan akta pernikahan pada lembaga negara. Suku Samin memiliki kepercayaan atau agama yang cukup berbeda dengan kebanyakan masyarakat khususnya di Jawa dan umumnya di Indonesia. Ajaran atau agama yang berbeda dan tidak umum ini membuat masyarakat suku Samin diperbolehkan untuk mengosongkan kolom agama di kartu tanda penduduk.
Masyarakat Samin mewarisi budaya tani dan tinggal mengelompok di daerah tertentu. Dikenal sebagai masyarakat yang tertutup, sebagian besar dari mereka tinggal di Dusun Tambak kurang lebih 40 km dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun selama lebih dari 1 dasawarsa, ada suku Samin yang menyebar sampai keluar wilayah Blora, seperti di Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi. Meski di tengah kehidupan modern, mereka tetap memegang ajaran Saminisme dari leluhurnya. Masyarakat Samin memang dikenal dengan keluguan, kejujuran, dan sikap apa adanya yang kadang nyeleneh sehingga dipandang masyarakat lain secara berbeda. Namun di balik itu, ada pesan mulia terutama mengenai kejujuran yang bisa diteladani dari kehidupan suku Samin.